Selamat malam, saya Santo di sini. Saya akan menjelaskan menjembatani bringing the gap between classification and localization for weakly supervised object localization. Oke, yang pertama itu lokalisasi objek yang diawasi dengan lemah bertujuan untuk menemukan wilayah objek target dalam gambar yang diberikan hanya dengan pengawasan yang lemah seperti level gambar. Sebagian besar metode yang ada menggunakan meta aktivasi kelas CAM untuk memasukkan peta lokalisasi ini. Namun CAM hanya mengidentifikasi bagian yang paling diskriminatif dari objek target daripada seluruh wilayah objek. Dalam karya ini kami menemukan jangan antara klasifikasi dan lokalisasi dalam hal ketidaksejajaran arah antara fitur memasukkan dan bobot khusus kelas. Oke, di sini kita membahas perkenalan terlebih dahulu. Lokalisasi objek bertujuan untuk mencari luas objek target pada citra yang diberikan. Namun pendekatan yang diawasi sebenarnya membutuhkan anotasi kontak pembatasan yang akurat yang membutuhkan biaya yang luar biasa. Lokalisasi objek yang diawasi dengan lemah WSOL telah menjadi alternatif yang bagus karena hanya memerlukan level gambar untuk melatih mode lokalisasi. Oke, gambar pertama ini contoh CAM dan istilah terdekomposisi dari classifier yang dilatih dengan metode vanilla dan dengan EIL. Yang visualisasi perubahan CAM dan istilah terdekomposisi saat pelatihan dengan metode kami berlangsung. Lanjut, oke, masuk ke gambar 2. Gambar 2 ini merupakan contoh CAM dan istilah terdekomposisi F dan S dari model vanilla. CAM dan F didomalisasi seperti pada gambar 1. Untuk visualisasi ini menunjukkan ketidaksejajaran arah fitur dengan bobot khusus kelas. Oke, lanjut untuk gambar 3 ini tinjauan metode yang diusulkan ini terdiri dari 2 strategi, penyelarasan arah fitur dan konsistensi dengan putus sekolah yang penuh perhatian. Oke, lanjut gambar 4 itu merupakan mekanisme dropout konsistensi dengan attention dropout. Oke, di sini merupakan tabel perbandingan kinerja lokalisasi pada CUB 200. Oke, selanjutnya gambar 5. Gambar 5 ini merupakan perbandingan hasil lokalisasi dari metode vanilla dan metode kami pada dataset CUB 200 2011 dan iMagnite 1000 menggunakan V-Gigi16 sebagai tulang punggung. Kontak baru menunjukkan kotak pembatas kebenaran dasar dan kotak hijau menunjukkan kotak pembatas yang diprediksi. Oke, yang tabel 2 itu merupakan perbandingan kinerja lokalisasi pada CBU 200. Dan tabel 3 itu merupakan perbandingan performa pelokalan pada set validasi iMagnite 1K, performa terbaik berani dan terbaik kedua. Oke, lanjut. Oke, yang keempat itu tabel 4 perbandingan skor Matchbox ACC V2 pada dataset CUB 200 2011 dan iMagnite 1000 menggunakan berbagai tulang punggung. Yang selanjutnya itu gambar 6. Gambar 6 itu merupakan perbandingan CAM, F, dan S antara vanilla metode dan metode kami pada CUB 200 2011 dan iMagnite 1000. Setelah itu gambar 7 di sebelahnya itu merupakan perbandingan densitas histogram pada SU dengan metode vanilla dan metode kami. Perbandingan densitas histogramnya pada FU dengan metode vanilla EIL
dan konsistensi dengan putus sekolah yang penuh perhatian. Analisis dilakukan pada CUB 200. Oke, lanjut. Sini tabel 7 ini tabel 6 merupakan perbandingan performa lokalisasi pada dataset CUB 200 2011 berdasarkan VGG 16 menunjukkan keselarasan arah fitur. Setelahnya itu tabel 7 merupakan studi aviasi pada tes set CUB 200 2011 berdasarkan VGG 16. Lanjut, yang sebelah kanan itu merupakan gambar 8 efek dari faktor penyimbangan untuk kerugian dan berbagai hypermeter. Kesimpulannya sini yang kita dapat dari makalah ini merupakan mereka menemukan kesenjangan antara klasifikasi dan lokalisasi dengan mengurangi CAM dan dari perspektif baru. Mereka juga mengklaim bahwa ketidaksejajaran antara faktor fitur di setiap lokalisasi dan bobot khusus kelas menyebabkan CAM diaktifkan hanya di wilayah diskriminatif kecil. Untuk menjembatani kesenjangan ini, mereka juga mengusulkan metode penyelarasan arah fitur dengan bobot khusus kelas. Mereka juga memperkenalkan strategi untuk meningkatkan efek penyelarasan arah fitur. Dan juga mereka melakukan eksperimen ekstensif menunjukkan keefektifan metode yang diusulkan, yang mengungguli metode WSOL yang ada dengan selisih yang besar. Keterbatasannya itu mereka itu ada beberapa hypermeter untuk ditentukan dalam metode kami. Untuk meringankan beban pencarian, kami membahas alasan pemilihan hypermeter. Oke, terima kasih. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Selamat malam.